القوي المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri. Lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang benar-benar ikhlas, hati yang benar-benar tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang maha mengetahui persis siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada satu penampilan yang kita tampilkan tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada dari setiap lintasan hati yang paling dalam tidak diketahui oleh Allah. Bahkan tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya disaksikan oleh Allah. Dan kelak nanti di akhirat apa yang kita perbuat itulah yang akan kita terima. Kalau semasa hidup di dunia ini yang kita buat kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan kita terima nanti di akhirat. Apabila keburukan itu yang kita lakukan di dunia ini, maka balasan keburukan itu pula yang akan kita dapat. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarganya insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita ini makin tua makin ruwet, makin banyak beban, makin banyak pikiran, makin banyak masalah, makin banyak yang membuat hati kita ini gelisah tanpa sebab. Betul tidak? Sholat sudah sholat. Zikir banyak sudah. Sedekah, infak sudah. Naik haji lihat Ka'bah, pulang dari Ka'bah, pulang dari Medina, pulang dari Masjidil Haram, ulang lagi gelisah. Apa yang membuat kita gelisah itu sebenarnya? Apa yang membuat kekhawatiran di dalam hati kita ini? Sehingga tidak ada kepuasan dalam hidup ini. Bukan karena tidak punya rumah. Punya rumah luas. Bukan tidak punya uang. Punya uang ratusan juta. Bukan tidak punya istri. Punya istri cantik pula. Bukan tidak punya anak. Banyak anak. Sudah sukses semua. Bukan tidak ada hiburan. Ada tempat kita berhibur. Mall, kebun, sawah, ladang. Apa yang tidak Allah ciptakan di dunia ini, fasilitas dunia ini, sehingga sampai sekarang ini belum kita mendapatkan ketenangan di hati. Ikut majelis taklim rajin, tapi belum dapat ketenangan. Mengikuti kegiatan-kegiatan sosial sudah dilakukan, belum juga dapat ketenangan. Yang ada dalam pikiran kita itu berat menghadapi hidup ini. Nah, apa yang menjadi penyebab membuat kita berat menghadapi hidup ini?
Kening kita ini mengkerut terus. Sudah sholat masih mengkerut kening. Wajah kita itu tidak ceria. Seolah-olah menyimpan masalah yang tersimpan di hati ini. Nampak di wajah. Kalau seandainya dibongkar hati kita nih, begitu banyak yang membuat hati kita ini jadi gelisah. Nah, kenapa ini terjadi pada diri kita? Sudah cukup fasilitas yang Allah berikan. Sudah cukup ibadah yang kita lakukan, kewajiban sudah dilakukan, hutang sudah dibayar. Satu yang membuat kita berat menghadapi hidup ini adalah kita tidak yakin ke Allah. Kalau ditanya, Bapak percaya sama Allah? Percaya. Tapi belum tentu yakin. Ahli maksiat itu ditanya, kita tanya nih ahli maksiat yang sering zina, yang sering nipu, yang sering bohong, yang sering koruptor. Tanya, kamu percaya tidak sama Allah? Percaya. Mereka pasti semua jawab, kami percaya kepada Allah. Tapi belum tentu mereka mendapatkan keyakinan. Kalau dia yakin kepada Allah, tidak mungkin jadi ahli maksiat. Kalau dia yakin kepada Allah, tidak mungkin jadi penzina. Kalau dia yakin kepada Allah, tidak mungkin jadi koruptor. Kalau dia yakin kepada Allah, tidak mungkin pedagang dan jujur. Kalau percaya banyak kepada Allah, tapi yakin yang jadi ahlul yakin sedikit. Kita kalau punya masalah, lebih banyak kita sharekan masalah kita ke media sosial daripada kita nge-share ke Allah. Indikasi orang yang tidak yakin kepada Allah itu kalau punya masalah ngumbar dia. Cerita sama ibu ini, ceritakan masalah hidup dia. Nanti ketemu sama dia lagi, cerita lagi masalah dia. Tidak puas malas masalah diceritakan sama orang lain, diceritakan di media sosial. Sekarang apa manfaat kita menceritakan masalah kita di media sosial? Menurut penelitian tentang cara bermedia sosial ini, 80% orang yang mengeserkan masalah hidupnya di media sosial itu 80% tidak peduli, Pak. 17% orang yang melihat masalah kita di media sosial ini nyukuri. Ini penelitian. 3%-nya enek. Betul tidak? Jadi apakah kita dengan men-sharekan semua masalah hidup kita di media sosial itu, masalah jadi selesai? Sedikit sekali, Pak, orang yang memberikan solusi. Bukan di situ tempat kita curhat tuh. Tempat kita tuh mencurahkan isi hati itu kepada Allah.